Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah seminar proposal Bapak Khairul Usman, dan saya di sini Siti Arfah akan mempresentasikan skripsi proposal saya yang dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif materi sistem peredaran darah pada manusia di kelas 5 SD Negeri 10-1928 Rantau Panjang tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang masalah. Menurut Association of Education and Communication Technology, media sebagai gejala bentuk dan saluran yang digunakan menyampaikan pesan atau informasi. Media pembelajaran sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam belajar. Salah satu faktor rendahnya hasil belajar adalah ketidaktepatan media pembelajaran yang digunakan pendidik dalam mengajar materi pembelajaran. Pengembangan potensi diri peserta didik akan berjalan dengan efektif apabila seorang pendidik mampu menggunakan metode dan media mengajar yang tepat. Di masa pandemi COVID-19, peserta didik tidak dapat belajar secara tatap muka. Oleh karena itu, diperlukan adanya media berbasis teknologi agar mempermudah proses pembelajaran secara daring. Penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada pembelajaran di sekolah dasar masih sangat kurang memadai, sebab pengetahuan pendidik akan teknologi juga menjadi kendala dalam proses pembelajaran daring. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan wali kelas 5 menyatakan bahwa selama pembelajaran di kelas biasanya pendidik menggunakan metode ceramah. Dan selama masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara luring. Dalam pembelajaran luring, para orang tua atau peserta didik mengambil materi soal ke sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya pengenalan dalam belajar menggunakan teknologi kepada pendidik dan kepada peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif diharapkan dapat mengatasi permasalahan proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 dan setelah masa pandemi virus COVID-19 berakhir. Identifikasi masalah. Hasil belajar peserta didik rendah disebabkan pembelajaran kurang menarik. Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif kurang memadai dikarenakan kurangnya pemahaman pendidik akan teknologi. Sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi kurang memadai. Pendidik lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga membuat peserta didik menjadi bosan dalam belajar. Dan sumber belajar yang digunakan pendidik hanya menggunakan buku cetak atau buku paket dari pemerintah. Selanjutnya, batasan masalah. Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada materi sistem peredaran darah pada manusia tema 4 subtema 1 di kelas 5 SD Negeri 10-1928 Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu tahun ajaran 2020-2021. Rumusan masalahnya yaitu, yang pertama, apakah media pembelajaran berbasis multimedia interaktif materi sistem peredaran darah pada manusia layak digunakan sebagai media pembelajaran di SD Negeri 10-1928 Rantau Panjang tahun ajaran 2020-2021? Yang kedua, bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif materi sistem peredaran darah pada manusia layak digunakan sebagai media pembelajaran di SD Negeri 10-1928 Rantau Panjang? Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif materi sistem peredaran darah pada manusia di kelas 5 SD Negeri 10-1928 Rantau Panjang tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif materi sistem peredaran darah pada manusia di kelas 5 SD Negeri 10-1928 Rantau Panjang tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, yaitu media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dengan demikian dapat memberikan pemikiran yang teratur dan kontinu, dan tidak mudah dilupakan. Yang kedua, memberikan pengalaman yang nyata
yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan peserta didik dengan memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Yang ketiga, meletakkan dasar berpikir sehingga akan mendorong peserta didik untuk bertanya dan berdiskusi tentang apa yang ingin diketahuinya. Yang kedua itu ada manfaat praktis, yaitu bagi pendidik, peserta didik, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bagi pendidik, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia dapat memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari materi yang abstrak dengan mudah. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri 10-1928 Ranto Panjang, dan agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bagi sekolah, hasil produk media pembelajaran ini dapat memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan peneliti untuk memperluas wawasan peneliti tentang pengembangan media belajar yang sesuai dalam materi sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, saya akan membahas kajian pustaka yang terdiri dari kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Hakikat belajar, menurut Slameto, dalam Wandini 2019 mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Piaget dalam Sagala 2014, belajar dalam hal ini merupakan perubahan struktural yang saling melengkapi antara asimilasi dan akomodasi dalam proses menyusun kembali dan mengubah apa yang telah diketahui melalui belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi pada diri seseorang yang terbentuk melalui berbagai pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah laku pada diri orang yang belajar. Selanjutnya, hakikat pembelajaran. Menurut Jaya 2019, pembelajaran merupakan aktivitas proses yang sistematis dan sistematik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu pendidik, kurikulum, peserta didik, proses, output, fasilitas, serta strategi. Menurut Tardif, dalam Jaya 2019 mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kependidikan yang sebelumnya direncanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses atau upaya untuk mengarahkan timbulnya perilaku belajar peserta didik atau upaya pembelajaran seseorang. Jadi, belajar dan pembelajaran sangat berkaitan satu sama lain, karena belajar merupakan bagian dari proses pembelajaran, di mana pembelajaran adalah salah satu upaya dalam mengoptimalkan kegiatan belajar siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, hakikat pengembangan. Pengembangan merupakan proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fisik. Berikut menurut Setiausari 2010. Dalam hal ini, pengembangan merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengembangkan media pembelajaran yang berbasis IT atau Information Technology. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan atau evolution, dan perubahan secara bertahap. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya menciptakan mutu yang lebih baik. Selanjutnya, hakikat media pembelajaran. Menurut Halimatul Sakdiah, tahun 2019 mengemukakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari si pengirim atau komunikator atau sumber source kepada si penerima komunikan atau audience receiver.
Sedangkan menurut Wibawanto 2017 menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana penyampaian pesan yang dapat membantu proses pembelajaran karena berkaitan dengan indera pendengaran dan penglihatan. Menurut Wina Sanjaya dalam Prastowo 2019, media pembelajaran merupakan segala sesuatu seperti alat, lingkungan, dan segala bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap, atau menanamkan keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media sebagai sumber belajar. Yang kedua, media berfungsi sebagai fungsi sematik, yaitu memudahkan peserta didik untuk membaca simbol-simbol atau bahasa asing. Yang ketiga, fungsi manipulatif, yaitu kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda peristiwa dengan berbagai cara. Fungsi fiksatif, yaitu media yang berfungsi untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek. Fungsi distributif, yaitu fungsi untuk memperluas media agar bisa disajikan untuk masyarakat yang lebih luas guna menstimulus pengalaman peserta didik yang relatif sama. Fungsi psikologis merupakan salah satu alternatif strategi yang dapat difungsikan untuk membangkitkan dan mengembangkan daya imajinatif peserta didik. Fungsi sosiopsikologis merupakan media mampu memberikan rangsangan dan pemahaman tentang perlunya menjaga keharmonisan dan saling menghargai perbedaan yang ada. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil belajar. Media memungkinkan proses belajar dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, merubah peran pendidik ke arah yang lebih positif dan produktif. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif menurut Sorjono 2017 merupakan kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lain untuk mencapai tujuan tertentu. Multimedia interaktif adalah salah satu media pembelajaran yang mampu membantu proses belajar mengajar berbasis komputer. Sedangkan menurut Daryanto 2010 menerangkan bahwa multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dapat dioperasikan dan memilih apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna untuk proses selanjutnya dan dilengkapi alat pengontrol. Karakteristik media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio atau visual. Yang kedua, bersifat interaktif. Dalam pengertian ini memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri. Dalam pengertian ini yaitu memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Pengelompokan media pembelajaran menurut Sulaiman. Yang pertama yaitu media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi. Yang kedua, media visual, media yang bisa dapat dilihat seperti media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Selanjutnya, media audio visual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara. Selanjutnya, media audio mention visual. Penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi, video tape. Selanjutnya, media audio still visual. Media lengkap kecuali penampilan mention atau geraknya tidak ada seperti sound film strip, sound slide, dan rekaman still pada televisi. Kemudian, media audio semi mention.
Media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak dapat mentransmit secara utuh suatu mention yang nyata, contohnya telewitring dan recorder telewitring. Media mention visual yaitu selain film atau film bisu. Selanjutnya media still visual yaitu gambar, slide, film strip, OHP, dan transparansi. Selanjutnya media audio yaitu telepon, radio, audio, tape recorder, atau audio stick. Selanjutnya media cetak media yang hanya menampilkan informasi yang berupa simbol-simbol tertentu saja, seperti buku, modul, atau majalah. Selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan PowerPoint. Melalui Microsoft PowerPoint ini, pendidik dapat merancang dan membuat presentasi yang lebih baik, menarik, dan profesional. Pemanfaatan media presentasi ini dapat digunakan oleh pendidik untuk mempresentasikan materi pembelajaran. Presentasi akan lebih mudah dimengerti dan dipahami peserta didik jika disajikan dalam bentuk slide yang dilengkapi dengan teks, gambar, suara, video, dan latihan soal sebagai evaluasi peserta didik. Menurut Jasmadi 2010 menyatakan bahwa Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi untuk membuat presentasi. Pada versi terbarunya, ini banyak fitur-fitur baru yang sangat membantu dan memudahkan dalam penyusunan presentasi pembelajaran, terutama dalam hal pengelolaan multimedia dan pengembangan untuk presentasi yang interaktif. Sedangkan menurut Rasak, dalam Sukiman 2012, Microsoft PowerPoint merupakan salah satu produk unggulan Microsoft Corporation dalam program aplikasi presentasi yang paling banyak digunakan saat ini. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Microsoft PowerPoint merupakan program aplikasi yang digunakan untuk menyajikan informasi berupa presentasi yang disusun dengan menarik dan interaktif. Selanjutnya yaitu organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tepat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, juga dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik atau vena membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang ketiga yaitu darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sel-sel darah, komponen darah, plasma darah, dan sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Darah berfungsi yaitu mengangkut sari-sari makanan, oksigen, hormon ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa metabolisme sel untuk dibuang ke ginjal. Yang ketiga, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang keempat yaitu membunuh kuman yang masuk ke tubuh. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu, mengalir melalui pembuluh balik atau vena, menuju serambi kanan, dan lanjut ke bilik kanan. Lalu menuju ke arteri pulmonalis, kemudian di paru-paru mengalami pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penelitian yang relevan. Yang pertama itu dari Lukman Arif tahun 2018 dengan judul Pengembangan Multimedia Interaktif Mata Pelajaran IPA Pokok Bahasan Sistem Peredaran Darah Manusia untuk kelas 8 SMP Wahid Hasyim Malang. Disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil pengembangan multimedia interaktif dinyatakan valid dan efektif.
Yang kedua, dari Ella Wahyuni dengan judul Kelayakan Media Pembelajaran Animasi Interaktif pada Materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia, kelas 8 di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Pengembangan media pembelajaran animasi interaktif pada materi sistem peredaran darah manusia ini bertujuan untuk memperoleh kelayakan media berdasarkan validitas. Hasil penelitian validitas dari penelitian validator mendapatkan 94,17%, dikategorikan sangat layak. Yang ketiga, dari Muhammad Kamil Budiarto 2017 dengan judul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia, mata pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri Karangmloko 2. Data hasil penelitian ahli dan penilaian siswa dianalisis menggunakan skala 5. Secara keseluruhan, hasil pengembangan multimedia interaktif materi sistem peredaran darah pada manusia mata pelajaran IPA dikatakan layak digunakan oleh siswa kelas 5 sebagai media pembelajaran. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian di atas 2 diantaranya dilaksanakan di sekolah SMP dan media pembelajaran menggunakan IT sudah layak diterapkan di sekolah. Maka peneliti melakukan sebuah penelitian yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu mengembangkan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di sekolah dasar. Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif fokus pada materi sistem peredaran darah pada manusia yang mengacu pada kurikulum 2013 pada media pembelajaran berbasis multimedia interaktif berisikan materi teks, gambar, video, suara, dan latihan soal sebagai evaluasi peserta didik sesuai materi yang diajarkan. Peneliti juga berharap dengan dijelaskannya tahapan model pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya, kerangka berpikir media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang pertama yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Selanjutnya, media yang dikembangkan divalidasi, lalu dilihat tidak layak sehingga melakukan revisi lalu divalidasi sampai dikatakan layak. Setelah layak dilakukan uji coba, kemudian lanjut melihat respon peserta didik dan keefektifannya. Selanjutnya, dievaluasi untuk mengetahui kelayakan dan keefektifannya. Bab 3, saya akan menjelaskan bab 3 tentang metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau sering disebut Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk dalam dunia pendidikan. Selain untuk mengembangkan dan menguji produk, penelitian ini digunakan untuk menemukan pengetahuan baru berkenaan dengan fenomena-fenomena yang bersifat fundamental serta praktik-praktik pendidikan. Menurut Sugiono 2010 mengatakan bahwa penelitian R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Jenis penelitian. Dalam pengembangan metode penelitian R&D, jenis penelitian mengembangkan 10 langkah pengembangan board and goal. Yang pertama yaitu potensi dan masalah, lanjut mengumpulkan data, mendesain produk, memvalidasi desain, merevisi desain, lalu melakukan uji coba produk. Setelah melakukan uji coba produk, direvisi, merevisi produk. Setelah direvisi, melakukan uji coba pemakaian, selanjutnya merevisi produk dan melakukan produk massal. Setting penelitian. Setting penelitian ini terdiri dari subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri 10 1928 Rantau Panjang tahun ajaran 2020-2021 dengan jumlah peserta didik sebanyak 22 orang yang terdiri dari 14 perempuan dan 8 laki-laki. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 10 1928 Rantau Panjang yang terletak di Jalan Raya Rantau Panjang nomor 3, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sumber data dalam penelitian pengembangan ini adalah data penelitian. Dalam data penelitian pengembangan ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu berupa data analisis kebutuhan, komentar, saran, dan saran dari ahli media,
ahli materi, guru kelas 5, dan angket respon peserta didik. Sedangkan data kuantitatif berupa skor dari ahli media, ahli materi, guru kelas 5, SD Negeri 10 1928 Rantau Panjang. Selanjutnya, prosedur penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Yang pertama yaitu langkah pertama melakukan potensi dan masalah, yaitu menganalisis karakteristik pembelajaran. Selanjutnya, analisis kebutuhan dan melakukan wawancara. Lanjut ke langkah kedua yaitu hasil wawancara dan pengumpulan data. Langkah ketiga yaitu mendesain produk yang dimulai dari KI, KD, indikator, tujuan, RPP, media pembelajaran, media interaktif, dan mengevaluasi. Lanjut yaitu langkah keempat, memvalidasi desain. Memvalidasi desain ini divalidasi oleh ahli materi, ahli media. Selanjutnya setelah divalidasi, melakukan revisi desain. Setelah direvisi, melakukan uji coba produk untuk skala kecil yaitu 5-10 peserta didik. Setelah itu, melakukan revisi produk setelah melihat kelemahan-kelemahan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu melakukan uji coba pemakaian untuk peserta didik kelas 5 SD 10 1928 Rantau Panjang yang terdiri dari 22 orang siswa. Selanjutnya merevisi produk untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, angket, atau kuesioner, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen digunakan untuk menghimpun data selama proses pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada materi sistem peredaran darah pada manusia kelas 5 berupa angket. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang dibagi berdasarkan sumber perolehan data yang terdiri dari instrumen validasi ahli media, ahli materi, guru, dan peserta didik saat uji coba lapangan. Teknik analisis data yang terdiri dari data kualitatif, yaitu data kualitatif dalam penelitian ini dapat berupa kritik dan saran yang dikemukakan oleh ahli materi, ahli media, dan pendidik kelas 5 SD Negeri 10 19 Rantau Panjang. Data tersebut kemudian dianalisis sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengetahui kelayakan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan data hasil penilaian menggunakan skala penskoran. Data kuantitatif ini dapat diperoleh dari hasil validasi oleh ahli media, ahli materi, dan pendidik kelas 5. Skala penilaian ini terdapat media yang pembelajaran berbantuan PowerPoint menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan, yaitu skala 5. Menurut Widyoko 2014 menjelaskan bahwa prinsip pokok skala Likert adalah menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kuantum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negatif sampai sangat positif. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan menguantifikasi respon seseorang terhadap bukti pertanyaan dan pernyataan yang disediakan. Selanjutnya, rata-rata hasil validasi oleh ahli media, ahli materi, dan pendidik kelas 5 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu menjumlahkan skor kuesioner secara keseluruhan. Yang kedua, menghitung rata-rata secara keseluruhan dengan rumus rata-rata sama dengan jumlah skor per keseluruhan seluruh item. Dari nilai rata-rata yang diperoleh, kemudian dikonvensikan menjadi data kualitatif menggunakan skala 5. Menurut Widyoko 2014 menyatakan bahwa penentuan jarak interval dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Jarak interval sama dengan 5 dikurang 1 per 5 sama dengan 0,8. Keterangan skor tertinggi ideal dalam skala 5 yaitu sangat baik, skor terendah ideal dalam skala yaitu 1 sangat tidak baik. Jumlah kelas interval sama dengan 5, sangat tidak baik sampai sangat baik. Jarak interval sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah, jumlah skor interval. Kriteria klasifikasi penilaian media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan adalah sebagai berikut, yaitu dengan tabel klasifikasi hasil penilaian. 4,2 sampai 5,0 sangat baik, 3,4 sampai 4,2 baik, 2,6
sampai 3,4 kurang baik, 1,8 sampai 2,6 tidak baik, 1,0 sampai 1,8 sangat tidak baik. Menurut Ari Kunto 2014 memaparkan bahwa kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan disusun hanya dengan memperhatikan keterangan bilangan tanpa mempertimbangkan apa-apa yang dilakukan dengan membagi rentang bilangan untuk mengetahui kategori kelayakan berdasarkan kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan menurut Ari Kunto. Dapat dilihat tabel berikut ini, yaitu klasifikasi penilaian kelayakan. Tentang persentase penilaian, 81 sampai 100% dengan kategori sangat layak, 61% sampai 81% layak, 41% sampai 60% cukup, 21% sampai 40% kurang layak, 0 sampai 21% tidak layak.